Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Rizky Junianto, NIM 198035, Prodi Penjas angkatan 2019A. Saya di sini membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani dengan dosen pengampu Bapak Puguh Setia Hasmarah. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah di-share dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran. Berikut videonya dan saya akan menjelaskan sedikit, yaitu bab 1 tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi di sini seorang guru itu harus pintar-pintar untuk menyusun rencana untuk belajar bagi siswa. Apa tujuannya? Agar belajar yang disepakati sejak awal itu dapat terwujud dengan mudah dan maksimal. Terus peranan perencanaan belajar, yaitu perencanaan belajar ini sangatlah penting bagi sebuah pembelajaran. Ketika perencanaan pembelajaran ini baik, bisa dipastikan pembelajaran juga ikut baik. Terus selanjutnya, bab 2, menyusun KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum sendiri mempunyai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atau bisa juga disebut KTSP ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang di situ isinya lebih rinci atau terkait tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Terus bab 3, pengembangan silabus. Silabus sendiri mempunyai arti rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetisi untuk indikator penilaian lokasi, waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Terus landasan pengembangan silabus. Ada 2 landasan dari pengembangan silabus, yaitu Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Terus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Terus selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, konseptual, fleksibel, dan menyeluruh. Terus bab 4, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Bab 5, indikator dalam pengembangan KTSP. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut fungsi indikator, yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga, pedoman dalam pengembangan bahan ajar. Terus yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar.
Jadi maksud dari pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran itu mengembangkan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Terus arti dari pedoman dalam mendesain kegiatan belajar, di mana nanti desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Terus pedoman dalam pengembangan bahan ajar. Bahan ajar sangat perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Terus arti dari pedoman fungsi tadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta mengembangkan indikator penilaian. Mengembangkan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dan tuntutan SK dan KD. Yaitu beberapa apa yang saya pahami dalam materi yang sudah di-share atau dibahas dalam mata perkuliahan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.